Setelah perdamaian Republik Indonesia dan GAM tanggal 15 Agustus 2005 di kota Helsinki, Finlandia, maka dimulai proses perumusan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Lantas bagaimana bunyi perjanjian tersebut? Sebelum lanjut ke video, silakan teman-teman tekan tombol subscribe, like, and share. Sejarah Aceh penuh kontroversial dan hal itu terus berlanjut. Salah satu tokoh sentral yang terus menyuarakan hak rakyat Aceh untuk merdeka dan berdaulat penuh atas dasar sejarahnya yang panjang itu. Tengku Hasantiro, salah satu murid Tengku Muhammad Daud Bere, pada saat itu lebih memilih dibandingkan pendahulunya, yakni menuntut kemerdekaan penuh bagi Aceh. Ia bahkan tak pernah lagi mau mempercayai apapun janji yang dinyatakan pemerintah Indonesia yang ada di Jakarta. Hasantiro melakukan berbagai upaya propaganda dan bahkan pada tahun 1976 membentuk angkatan bersenjata yang diberi nama Angkatan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Pemerintah Indonesia menyadari kesungguhan Hasantiro dalam menuntut kemerdekaan bagi Aceh tersebut hingga menggelar operasi militer. Konflik antara TNI dan GAM pun semakin terbuat. Korban pun berjatuhan di kedua belah pihak. Bahkan rakyat sipil yang tidak tahu apa-apa tidak sedikit yang akhirnya menjadi korban. Selama berpuluhan tahun, Aceh kemudian berada dalam status daerah operasi militer. Selama itu pula, media massa melaporkan kekejaman yang terjadi akibat dampak yang ditimbulkan dari kekacauan itu. Namun satu hal yang dapat dibuktikan hingga saat ini adalah kekerasan dan kekuatan bersenjata itu ternyata tidak mampu menghentikan bara konflik yang ada. Hingga akhirnya ditutup dengan perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dengan GAM tanggal 15 Agustus tahun 2005 di kota Helsinki, Finlandia. Salah satu implementasi penting dari kesepakatan damai tersebut adalah penyusunan undang-undang baru mengenai pemerintahan Aceh. Sebagai provinsi, Aceh akan diberi status otonomi yang luas dan pemerintahan sendiri. Atas inisiatif DPRA yang difasilitasi oleh Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia, maka dimulailah proses perumusan Undang-Undang Pemerintahan Aceh tersebut dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Aceh. Lantas bagaimana sebenarnya bunyi perjanjian MOU Helsinki tersebut? Berikut ini Faris LSK akan merincikan beberapa poin MOU Helsinki yang membawa perdamaian Aceh tersebut. 1. Undang-Undang tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh sebagai daerah otonomi khusus Aceh harus dibuatkan undang-undang baru tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. 2. Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh. 3. Perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956. 4. Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termaksud bendera, lambang, dan himne atau lagu kebangsaan. 5. Aceh berhak memperoleh dana melalui utang luar negeri. Aceh berhak untuk menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau BI. 6. Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini atau di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial di sekitar Aceh. 7.
Aceh akan menikmati perdagangan bebas dengan semua bagian Republik Indonesia tanpa hambatan pajak tarif ataupun hambatan lainnya. Beberapa poin MOU Helsinki yang kami sebutkan tadi adalah sebagian kecil saja, tapi masih banyak poin-poin yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dari beberapa poin MOU Helsinki yang kami sebutkan tadi belum terrealisasikan di Aceh. Mungkin pemerintah pusat tidak ikhlas berdamai dengan Aceh ataupun pemerintah Aceh tidak serius memperjuangkan hak Aceh. Sekian.